Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqallahu ta'ala fihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairu min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hi hatta ma tala'il wajh. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Samil Tutor Official. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam kita berikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih tentang yaitu bab kaidah-kaidah penting mengamalkan sunnah. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas ya tentang dalil-dalil as-sunnah dari hadis, dan kita masuk kepada bab dalil-dalil as-sunnah dari atsar. Selain Al-Quran dan hadis, perintah supaya mengikuti sunnah Nabi Muhammad disebutkan dalam atsar atau ucapan para sahabat dan tabi'in. Berikut beberapa di antara ya. Yang pertama ya, perkataan daripada Umar bin Khattab rahimahullahu taala berkata, akan muncul di hadapan kalian ya segolongan orang-orang yang mendebat kalian dengan subhat ayat-ayat mutasabihat. Apabila hal itu terjadi, maka bantahlah subhat mereka dengan sunnah, lebih memahami makna Al-Quran. Jadi kalau kita enggak memahami tentang masalah sunnah, jangan sekali-sekali kita mendebat, hindari ya, jauhi. Kemudian perkataan daripada Abu Darda rahimahullah ta'ala mengatakan, engkau tidak akan tersesat selama ya tetap berpegang teguh pada atsar atau sunnah. Kita tidak akan tersesat, para sahabat sambil apabila kita selalu berpegang teguh kepada kedua pusaka yang telah Rasul tinggalkan untuk kita, yaitu kitabullah wa sunnatun nabiyah. Yang ketiga, seorang berkata kepada Abdullah bin Abbas rahimahullahu taala ya, berkata hendak ya, wahai Ibnu Abbas, nasihatilah aku. Ibnu Abbas pun berkata, hendaklah kamu selalu bertakwa kepada Allah dan istiqamah ya dalam menjalankan agamanya. Ikutilah sunnah dan janganlah melakukan penyimpangan. Yang keempat adalah perkataan ya Az-Zuhri berkata, para ulama salaf mengatakan berpegang teguh pada sunnah itu bersumber keselamatan ya. Maksudnya adalah ketika kita berpegang teguh kepada as-sunnah, ini akan menjadi sumber keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Kemudian perkataan daripada Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, bersabarlah dalam mengamalkan sunnah dan teguhlah padanya, bagaimana para sahabat dahulu ya. Katakanlah seperti yang mereka katakan ya, dan tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka hindari. Ikutilah jalan ya yang ditempuh salafus saleh, karena apa yang mencakupi mereka pasti mencukupkan kamu ya. Yang keenam ya, perkataan daripada Muhammad bin Syirrin rahimahullahu taala mengatakan, para ulama salaf mengatakan, apabila ya,
Seorang beramal sesuai dengan atsar, sesuai dengan sunnah, maka sungguh ia berada di jalan yang lurus. Ya, insya Allah kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW, kita akan berada pada jalan yang lurus. Kemudian yang selanjutnya adalah perkataan daripada Abdullah Ad-Dailami rahimahullah mengatakan, aku diberitahu ya sebuah atsar atau sunnah yang menyebutkan bahwa awal hilangnya ajaran agama dikarenakan umat meninggalkan sunnah. Ya, ajaran agama ini akan hilang seiring dengan lenyapnya sunnah satu demi satu. Persis seperti pilihan tali yang terputus seutas demi seutas, dikarenakan kondisi zaman yang makin modern. Ya, yang kedelapan adalah perkataan daripada Hisam bin Urwah. Ya, bin Urwah menuturkan dari ayahnya bahwasanya Urwah berkata, ikutilah sunnah, ya, ikutilah sunnah, karena sunnah adalah pilar bagi tegaknya agama. Ya, demikianlah ya beberapa ya pernyataan daripada para sahabat, tabi'in dan ulama tentang pentingnya mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian ini termasuk tema yang paling banyak dibahas oleh para ulama. Semoga ya dengan kita ya mempelajari sunnah, merenungkan dalil-dalil yang telah saya berikan di video-video selanjutnya atau di video yang kemarin ya, akan membawa pembelajaran untuk kita, membawa sedikit perubahan dalam kehidupan kita. Para sahabat sambil tutor, ada beberapa ya sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan ya, selain puasa Senin Kamis, salat duha ya, kemudian salat tahajud, puasa yaumil bid. Nah, ini sunnah-sunnah ini satu amalan yang mudah, tapi dalam pelaksanaannya banyak yang tidak mampu kita lakukan. Seperti sholat duha yang bisa dikerjakan di setiap paginya, ya, bisa dimulakan dari jam 8.30 ya, kita ambil patokan ya sampai di jam 10 ya, karena waktu duha tidak terlalu panjang. Tapi berat untuk kita kerjakan, apalagi puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud dan yang lain-lainnya. Dan saya juga ya ketika lagi rajin untuk menjalankan sunnah-sunnah tersebut semangat, tapi ketika terpentok oleh sebuah permasalahan hidup, kadang-kadang surut lagi, turun lagi semangatnya. Dan ini harus dibakar ya dengan kita banyak-banyak mendengarkan kalam Allah. Kita membaca Al-Quran untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Untuk sholat di masjid, berusaha kita menjadi orang yang terbaik untuk keluarga kita saja dulu ya, dan menjadi contoh buat anak-anak kita ya. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pun di sini masih dalam tahap belajar dan belajar terus. Tidak ada kata-kata yang istilahnya kita orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang paling baik. Tidak, kita semua adalah orang yang dalam selalu membutuhkan sesuatu untuk memperbaiki akhlak kita. Nah, para sahabat sambil tutor, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini tentang dalil-dalil sunnah ya, berdasarkan ucapan dari para sahabat, dan insyaallah kita akan lanjut di video selanjutnya ya, tentang bagaimana seorang bisa dikatakan ahlus sunnah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih yang telah menonton, menyaksikan video-video dari Sambil Tutor. Walaupun saya bukan ustadz, saya bukan apa-apa, tetapi saya berusaha mencoba memberikan ilmu yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui maka tidak perlu disampaikan, karena akan berbahaya bagi
diri kita sendiri, ya. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi-materi ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.